Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kalau pada pembahasan pada perenungan di episode yang lalu, kita sudah merenungkan tentang apa itu rukun iman dan apa saja itu rukun iman. Bahkan kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama adanya Allah dan yang kedua adanya malaikat. Maka pada renungan berikut ini, pada episode ke-8, kita akan merenungkan tentang keyakinan kita tentang adanya kitab dan adanya utusan. Para pemirsa sekalian, seperti yang sudah kami uraikan pada renungan di episode-episode sebelumnya, bahwa Allah itu menurunkan tuntunannya tidak sekaligus dan tidak kepada semua manusia, tetapi melalui pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihannya inilah yang disebut Nabi dan Rasul. Dan tuntunan-tuntunan itu, hukum-hukumnya, itu adalah merupakan syariat. Syariat ini ketika manusia belum mengenal aksara, maka belum bisa dihimpun di dalam kitab. Baru di kemudian hari, setelah manusia ini mengenal aksara, syariat itu dihimpun di dalam satu kitab. Dan bagi umat Islam, dia harus mengimani bahwa ada tuntunan Allah yang kemudian dihimpun di dalam Taurat. Ada syariat Allah yang di kemudian hari dihimpun dalam satu kitab yang namanya Zabur. Ada yang dihimpun di dalam Injil. Dan itulah yang harus kita yakini. Memang itu ada. Dan memang itu adalah dari Allah. Hanya sifatnya lokal, situasional, kondisional. Makanya pada penjelasan, pada renungan yang lalu sudah kami sampaikan, agama Allah, agama di area Allah yang biasa kita kenal dengan agama samawi, itu mesti yang diwajibkan untuk diyakini, untuk diimani adalah mesti 6. Adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab, adanya utusan, adanya hari akhir atau pembalasan, dan adanya takdir atau qada dan qadar. Yang berbeda adalah siapa utusannya dan apa kitabnya, merupakan himpunan daripada syariat itu. Para pemirsa yang kalian yang saya hormati, bagi orang Islam, kita dikenalkan, kita diwajibkan untuk mengimani dengan sendirinya ya nabinya dan rasulnya itu, mengimani kitab-kitab terdahulu. Dan yang diwajibkan diimani adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, yang nabi dan rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang begitulah adanya. Apalagi ketika Rasulullah baru menerima perintah untuk menjalankan kerasulannya, waktu itu pun Rasulullah sudah menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita mengimani adanya kitab dan utusannya. Justru di sini, para pemirsa sekalian, tidak disebut di dalam rukun iman itu sudah langsung mengimani kepada Al-Quran, mengimani kepada Muhammad Rasulullah. Belum. Kita tahu bahwa firman-firman Allah yang kemudian hari dihimpun dalam Al-Quran itu baru terjadi 23 tahun. Nah, nantinya di dalam rukun Islam kita diwajibkan membaca kalimat syahadat. Jadi kita menganut yang mana?
setelah mengimani tuntunan-tuntunan Allah yang terdahulu, maka yang akhir zaman yang menjadi anutan kita ini adalah kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang utusannya Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya, syariatnya yang dihimpun di dalam Al-Quran.